Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo Sobat BMKG Lampung, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Farah Rabila. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam segmen Kitorang. Kita tanya orang BMKG. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fenomena yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia beberapa hari yang lalu, dan fenomena ini termasuk suatu fenomena meteorologi, yaitu peristiwa hujan es. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama forecaster atau perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Radin Inten 2 Lampung, yaitu Mas Rahmat Subekti. Assalamualaikum Mas Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Baik Mas, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk beberapa hari yang lalu terjadi peristiwa hujan es di beberapa wilayah, seperti kita tahu ada di Surabaya, di Bekasi, dan juga khususnya wilayah Lampung, terjadi juga di wilayah Sekincau di Lampung Barat. Barangkali saya Mas mewakili sobat-sobat Lampung sekalian ingin menggali lebih lanjut ke BMKG Lampung, dan yang sering ditanyakan sobat Lampung sekalian nih, sepertinya bagaimana terjadinya hujan es ini Mas? Baik, terima kasih Mbak Farah. Iya, betul sekali, pada tanggal 20 Februari terjadi hujan es di beberapa wilayah di wilayah Indonesia, di Lampung, di Bekasi, dan juga Surabaya. Kalau di Lampung di Kecamatan Sekincau ya, khususnya Kabupaten Lampung Barat. Dan hujan es ini merupakan salah satu fenomena meteorologi dan merupakan kategori cuaca ekstrim. Hujan es ini terbentuk seperti pada umumnya fenomena cuaca ekstrim yang lain, terbentuk pada awan cumulonimbus yang menjulang tinggi. Kenapa sampai terjadi hujan es dan pada waktu yang lainnya tidak turun hujan es? Pada saat terjadi adanya fenomena hujan es ini, pada awan cumulonimbus, lapisan pembekuan atau freezing level yang umumnya itu berada pada ketinggian kurang lebih 5 km. Pada saat terjadi hujan es ini, lapisan freezing level ini umumnya lebih rendah dibandingkan lapisan freezing level pada umumnya awan cumulonimbus. Biasanya menurun ke level 3000 atau 3500 km, 3000 meter atau 3500. Dan pada peristiwa hujan es ini, proses updraft atau proses pengangkatan massa udara di awan cumulonimbus ini cukup kuat. Kemudian ketika sudah mencapai level puncaknya, massa udara ini juga akan kembali turun juga dengan level yang kuat. Pada saat itu umumnya energi di wilayah yang berpotensi terjadi hujan es ini, energi pengangkatannya jauh lebih besar dibandingkan pada saat hari-hari atau awan cumulonimbus yang tidak terjadi adanya hujan es. Biasanya ada faktor-faktor tambahan ya, selain faktor yang biasanya, misalnya ada tekanan rendah di dekat wilayah situ, tekanan rendah sehingga penumpukan massa udaranya cukup lebih banyak, atau adanya konvergensi yaitu kumpulan massa udara di wilayah itu sehingga massa udara dan energinya jauh lebih besar dibandingkan kondisi saat tidak terjadi hujan es ini, Mbak. Mungkin kurang lebih seperti itu dulu, Mbak. Oke, baik Mas. Jadi untuk terjadinya hujan es itu apakah terkhusus di suatu wilayah yang kondisinya seperti apa, atau bisa saja terjadi dimanapun di wilayah Indonesia itu, Mas? Ya, faktor yang sangat kuat mempengaruhi hujan es ini adalah faktor lokal, Mbak ya. Jadi biasanya itu adanya pengangkatan udara di wilayah pegunungan, itu pengangkatan udaranya kan lebih maksimal dibandingkan yang lain, itu faktor lokalnya sangat kuat. Atau suhu muka laut di dekat wilayah itu anomalinya cukup tinggi, anomali positifnya lebih tinggi. Di samping yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada faktor pengganggu cuaca yang lainnya yang saat itu terjadi, seperti adanya konvergensi atau tekanan udara rendah, sehingga energi atau massa udaranya lebih kuat atau lebih banyak. Tapi kalau hujan es ini termasuk fenomena yang biasa atau pertanda bahaya gitu Mas? Soalnya kan kadang ini jarang sekali terjadi gitu kan, banyak masyarakat bilang ini suatu pertanda, biasanya seperti itu Mas, gimana?
Iya, hujan es ini emang termasuk fenomena yang jarang terjadi ya. Dan di Indonesia ini berbeda dengan wilayah subtropis. Di wilayah tropis di wilayah Indonesia ini, hujan esnya yang turun umumnya butirannya kecil-kecil, kurang lebih sebesar biji jagung atau sampai sebesar kelereng. Dan agak besar lagi kemarin yang di Surabaya itu lebih besar daripada umumnya. Sebenarnya kalau dari melihat butiran hujan esnya itu sendiri yang jatuh ke permukaan, tingkat kerusakannya tidak cukup besar itu ya, sehingga secara bahaya ketika kita berada di dalam rumah insya Allah tidak terlalu begitu membahayakan. Akan tetapi ketika terjadi hujan es ini umumnya dibarengi dengan adanya angin kencang. Itu yang kemungkinan memberikan dampak lebih besar dibandingkan hujan es itu sendiri. Kecuali kalau kita sedang main hujan-hujanan kemudian ada hujan es, itu bisa jadi kita akan merasakan kesakitan. Tapi dampak yang saat itu terjadi hujan es itu biasanya dibarengi dengan adanya angin kencang. Setelah hujan es lewat atau angin kencang lewat, biasanya nanti diikuti dengan adanya hujan lebat, hujan sedang atau hujan lebat yang berpotensi durasinya bisa singkat atau bisa lama. Itu yang mungkin akan bisa memberikan dampak lebih berbahaya, begitu Mbak Farah. Barangkali untuk hujan es ini kan kata Mas tadi ada suatu faktor pertandanya atau diawali dengan adanya hujan lebat dan juga angin kencang. Nah, biasanya untuk cuaca ekstrim seperti itu memang BMKG memberikan suatu peringatan kan. Nah, barangkali untuk peristiwa atau fenomena hujan es ini BMKG bisa nggak ya Mas memberikan peringatan hujan es gitu? Kemungkinan terjadinya hujan es. Iya, hujan es ini mirip dengan fenomena puting beliung. Fenomenanya skalanya sangat lokal, jadi terkhusus di wilayah Indonesia ini masih cukup susah ya untuk mendeteksi potensi hujan es dari jauh-jauh hari gitu. Dengan model sendiri pun dia akan model akan menunjukkan data secara umum bahwa di situ akan terjadi potensi cuaca ekstrim, tapi tidak signifikan, tidak mendetail mengarah ke hujan es. Jadi makanya ketika kita memberikan peringatan dini 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kita berikan peringatan dini secara umum hujan lebat yang berpotensi angin kencang atau petir biasanya. Nanti hujan es itu biasanya bisa kita amati beberapa menit atau 10 atau sampai setengah jam sebelum hujan es itu sendiri turun. Biasanya kita bisa mengamati melalui radar cuaca atau satelit cuaca. Tapi kalau kita memberikan prediksi beberapa satu hari atau 2 hari yang sebelumnya itu secara umum masih cukup sulit untuk mendeteksi hujan es ketika kita prediksi sehari atau 2 hari sebelumnya, gitu Mbak Farah. Ya, dan barangkali kalau dari kemarin banyak postingan yang viral di sosial media itu banyak yang menggunakan fenomena ini untuk ngambilin es-es di luar itu Mas. Gitu. Jadi dikumpulin dan ada yang dijadiin untuk dikonsumsi atau dijadiin untuk es kayak gitu tuh. Sebenarnya apakah berbahaya atau bolehkah dikonsumsi gitu Mas untuk hujan es itu? Dari kami sendiri dari BMKG tidak menyarankan untuk mengonsumsi butiran-butiran es yang jatuh berasal dari hujan es ya, karena kita tidak tahu polutan atau zat-zat yang terkandung dari hujan es. Karena kan kita tahu bahwa hujan itu sendiri terangkat dari massa udara atau uap air yang berasal dari permukaan yang terangkat ke atas, sehingga kita tidak tahu apakah yang menyatu dengan butiran hujan atau butiran es itu sendiri. Mungkin di daerah tertentu seperti di wilayah hutan yang masih asri jauh dari banyak pabrik atau polutan-polutan bisa jadi itu kalau berkenan. Tapi saran kami pun tetap sebaiknya jangan, atau bisa dikonsultasikan dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan yang mungkin mereka akan lebih tahu kandungan-kandungan secara detail atau secara lebih jelasnya apa yang ada di dalam butiran hujan es atau butiran es dari hujan es itu sendiri. Jadi nggak boleh dikonsumsi ya Mas? Kami sarankan sebaiknya jangan, kita mending beli es batu di pedagang kaki lima. Karena gratis gitu kan, langsung banyak gitu. Dan itu durasinya bisa cukup lama juga Mas? Yang kami amati hujan es durasinya cukup singkat Mbak ya. Biasanya dia
di awan itu sendiri pengangkatannya cepat dan turunnya juga cepat, biasanya sekitar 10 sampai 15 menit. Dan hujan esnya sendiri kadang nggak lama ya, cuma 5 menit sampai paling banter 10 menit itu Mbak Farah. Untuk scale wilayahnya juga itu tergantung, dan misalkan hari ini di sini, besok-besok bisa jadi terjadi di situ lagi? Iya, dia wilayahnya lokal, biasanya hanya mencakup beberapa kelurahan di dalam satu kecamatan ya. Seperti di Sekincau pun informasinya tidak terlalu luas, dan hujan es ini sendiri bisa terjadi baik di dataran tinggi ataupun dataran rendah ya, karena di Lampung sendiri cukup merata. Beberapa wilayah di Lampung sudah pernah mengalami hujan es, seperti di Lampung Selatan, di Natar, di Bandar Lampung juga beberapa waktu kemarin ada informasi juga ada yang melihat adanya hujan es. Terakhir kemarin yang di Sekincau, kemudian tahun kemarin ada yang di Lampung Tengah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban atau di Kecamatan Binjai di Kabupaten Waikanan. Jadi hujan es ini bisa terjadi di mana saja, tergantung kondisi atmosfer pada hari itu di wilayah itu ya. Atau bisa jadi wilayah itu kondisi atmosfernya tidak terlalu mendukung, tapi suatu wilayah dia mendukung, atmosfernya mendukung hujan es, tapi awan hujan es ini terbawa oleh angin bergerak ke suatu wilayah di mana wilayah itu yang tadinya tidak tumbuh awan itu, kemudian hujan es di wilayah tersebut. Begitu Mbak Farah. Jadi bisa disebutkan juga Mas, barangkali kalau hujannya dia dengan kecepatannya deras gitu Mas, terus dia hujan esnya juga bisa semakin kecepatannya tinggi gitu Mas. Kalau misalkan dia masih gerimis-gerimis biasa, itu bisa kemungkinan. Ya, justru malah hujan es ini biasanya mendahului hujan lebat Mbak Farah. Jadi hujan es ini yang turun tuh sebelum hujan lebat itu turun. Dia hujan es turun dulu bersama dengan kami sebut namanya downdraft. Jadi ada updraft di dalam awan cumulonimbus, itu udara yang terangkat, dan ada downdraft, udara yang kembali turun setelah mencapai puncak awan cumulonimbus itu sendiri. Ketika dia turun itu biasanya karena lapisan freezing levelnya itu sudah lebih dekat dengan permukaan, hujan es itu tidak sempat mencair. Sebenarnya di awan cumulonimbus itu sendiri ada butiran es, tapi biasanya dia terangkat ke atas karena freezing levelnya itu juga sudah tinggi. Ketika updraft dia ikut terangkat. Nah ini karena freezing levelnya rendah dia dan terlalu kuat updraftnya, dia cukup malah menambah intensitas dari es itu sendiri ya. Dia mengisi badan cumulonimbus itu sendiri, dan ketika turun dia ikut turun bersama dengan downdraftnya sendiri. Downdraftnya biasanya dia akan turun lebih dulu, butiran es bersama dengan anginnya. Ketika ini udah selesai, baru nanti hujan lebatnya menyertai di belakangnya. Biasanya seperti itu yang kami amati. Betul. Oke Mas, barangkali ini yang terakhir Mas, dari Mas Rahmat sendiri, barangkali ada masyarakat yang takut, masih ada lagi nggak ya hujan es, atau barangkali ada beberapa wilayah yang memang terkena dampak kerugiannya gitu karena agak merusak dari butiran-butiran esnya. Barangkali ada yang mau disampaikan Mas, khususnya ke masyarakat tentang fenomena ini? Ya, sekali lagi sepanjang pengalaman kami, hujan es ini tidak begitu memberikan dampak yang kuat ya, karena butiran hujan es itu sendiri itu kecil untuk wilayah Indonesia. Tapi tetap kita himbau, karena ini masuk dalam kategori cuaca ekstrim, kita menghimbau untuk mewaspadai karena bisa jadi sewaktu-waktu berpotensi butiran esnya lebih besar. Dan yang kami ingatkan juga bahwa ketika adanya hujan es itu disertai dengan adanya angin kencang dan diikuti juga dengan hujan lebat, sehingga kami akan memberikan prediksi atau peringatan dini secara umum ya, peringatan dini secara umum cuaca ekstrim hujan lebat yang disertai angin kencang. Dan di musim hujan atau di masa peralihan nanti kami menghimbau untuk masyarakat terus saling bekerja sama baik antar masyarakat ataupun pemerintah untuk mengecek kondisi lingkungan sekitarnya, bagaimana kondisi kebersihan lingkungannya, kemudian kondisi pohon-pohon di sekitarnya, apakah ada yang sudah layak untuk ditebang atau dikurangi dahan-dahannya gitu ya, sehingga ketika terjadi angin kencang tidak membahayakan, dan juga mungkin berusaha menguatkan rumah atau tempat tinggal masyarakat itu sendiri, sehingga ketika terjadi angin kencang pun mudah-mudahan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat atau mengurangi dampak yang merugikan masyarakat. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Farah.
Baik Mas Rahmat, terima kasih banyak atas penjelasannya terkait fenomena hujan es dan juga kesempatannya sudah bergabung bersama kita dalam segmen Kita Tanya Orang BMKG Lampung. Sama-sama Mbak Farah. Baik Sobat BMKG Lampung sekalian, demikian bincang-bincang kita orang BMKG Lampung, Kita Tanya Orang BMKG Lampung mengenai fenomena hujan es. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan sobat sekalian. Jangan lupa kami ingatkan untuk sobat sekalian untuk terus mengikuti info-info terupdate terkait cuaca dalam kanal Facebook, YouTube, dan juga Instagram BMKG Lampung. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.